tanggal 19 Agustus 2020. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu, saya silakan PDMM selaku koordinator TKO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengajar yang akan disampaikan oleh Bapak Parno Bekar selaku PLT Ketua PIKI Kalimantan Timur, dan sekaligus dia sebagai guru SMK Negeri 1 Cikarang yang akan menyampaikan materi guru penggerak apa itu yang praktik akan diberikan untuk kita, yang mana ini adalah program Merdeka Belajar yang kelima, dan mohon kepada Pak Bapak untuk menyampaikan materi. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ini suara dari mana ya? Saya nggak kedengaran. Mungkin mic-nya bisa di-unmute semua ya. Oke, iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa Kota Raja Channel, panitia kegiatan pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan limpahan kenikmatan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berada di room yang mulia ini. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru peradaban dunia, insya Allah hingga akhir zaman nanti. Terima kasih host kita hari ini juga moderator yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan semua guru penggerak integritas ya, bergerak untuk perubahan menuju Indonesia bebas korupsi tahun 2045. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, sesuai dengan kebiasaan kami ketika akan melaksanakan kegiatan, kita tes dulu ya nasionalisme kita. Jadi saya akan menayangkan sebuah lagu nasional. Kebetulan hari ini masih Hari Merdeka. Saya akan mengambil sebuah lagu yang berjudul tentang Berkibarlah Benderaku.
benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Tanamlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Ya, demikian tadi Bapak Ibu penyemangat kita hari ini dengan lagu Berkibarlah Benderaku, karena kemarin kita baru selesai melaksanakan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, ya. Saya adalah seorang pengajar di SMK Negeri 1 Garong. Saya juga kebetulan mulai tahun 2019 kemarin, sekitar bulan Oktober ya, saya ditunjuk untuk menjadi PJ Ketua Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah saya kebetulan menjadi pelatih nasional untuk Sakupektas Ikatan Guru Indonesia bekerjasama dengan KPK, dan hari ini saya akan menyampaikan materi itu berkaitan dengan integritas. Ya, jadi kenapa integritas itu harus ada di kita, ya, seperti itu. Nah, saat ini pemirsa, bahwa kejujuran itu harganya luar biasa mahal, ya, dan itu harus ada di para guru. Ya, saya menyapa dulu pemirsa Kota Raja Channel dimanapun berada, guru penggerak, juga para pejabat dari Kemenak, juga dari Dinas Pendidikan, ya, yang juga mendukung kegiatan ini, juga kepada Diskominfo yang juga memberikan dukungan kepada kita, juga tadi MGMT Biologi Jawa Barat, ya, dan teman-teman yang hari ini bertugas. Ya. Oke, selanjutnya saya akan share screen untuk materi utama saya yang berkaitan dengan ya. Oke, ini ya, teman-teman, kenapa semua guru harus berintegritas? Karena kita ini adalah agen perubahan yang saat ini, ya, saat ini kita dipilih salah satunya oleh KPK untuk menjadi agen integritas itu. Karena apa? Guru pendidik sangat mungkin untuk menanamkan, ya. KPK punya impian, masyarakat Indonesia punya impian bahwa 2045 Indonesia bebas korupsi. Tapi tidak serta-merta. Karena apa? KPK juga sangat-sangat kewalahan ya untuk penindakan korupsi. Makanya beberapa tahun terakhir ini KPK merekrut para guru, dosen, dan masyarakat yang peduli tentang kejujuran, tentang integritas, untuk direkrut menjadi pelatih, menjadi agen perubahan ini.
saya mengajak kepada seluruh pendidik, seluruh guru Indonesia ya bisa menjadi penggerak integritas ini. Karena apa? Guru yang berintegritas, insya Allah dia akan bergerak untuk perubahan menuju Indonesia Emas 2004. Oke, mohon maaf ini pamer foto yang kegiatan-kegiatan kami waktu di Gedung Merah Putih. Oke, saya awali dengan kata mutiara dari tokoh bangsa ya, yang bisa kita jadikan teladan ya. Saya juga menggunakan buku-buku yang memang dipersiapkan oleh KPK ya, untuk saya memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada peserta didik. Ada salah satu buku yang judulnya Orange for Integrity, Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Oke. Jadi kita sebetulnya punya tokoh-tokoh bangsa yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Oke. Semangat pagi adalah satu motivasi untuk kita semua ya, untuk bisa memberikan satu energi positif agar kita memang betul-betul bisa memberikan energi pada orang lain. Karena apa? Energi itu harus ada di kita dulu. Setelah itu baru kita alirkan pada orang lain, terutama pada masa berikutnya. Ya, selanjutnya siapa kita? Kita selalu bertanya-tanya, kita hidup di Indonesia, kita hidup di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan, di Jawa Barat, di Jakarta, di Sumatera, di Aceh dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu ya mengedepankan daerah itu. Berarti apa kita? Kita adalah Indonesia. Kami adalah pejuang anti korupsi. Siapa? Para guru, para pendidik yang ada di garda garis depan. Ya, ini kita. Ya, siapa kita? Indonesia. Makanya pada saat ini, pemirsa, ya, pada saat pandemi COVID-19 melanda, saya selalu mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk tetap waspada, tetap semangat menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan, dan tetap semangat untuk berbuat baik kepada Indonesia. Yang beberapa hari yang lalu diperingati ke 75 tahun. Jadi pemirsa, siapa kita? Kita adalah Indonesia. Indonesia milik siapa? Indonesia bukan milik suku, bukan milik perorangan, tapi Indonesia adalah milik kita. Apalagi saat ini sedang pandemi corona, Indonesia milik corona bukan. Kita harus melawan. Bagaimana caranya melawan corona? Kita adalah bersatu, bersama-sama, mentaati aturan pemerintah, mentaati aturan pemimpin kita, agar corona segera berakhir. Nah, sekarang berkaitan dengan Indonesia tadi, siapa kita? Tadi Indonesia sudah milik kita bersama. Nah, sekarang kalau di Indonesia ada korupsi, masa kita mau diam saja? Mau kita biarkan? Itu uang rakyat, ya. Negara juga yang sengsara, rakyat juga yang sengsara. Jika korupsi itu terjadi. Bagaimana dengan korupsi? Apa kita biarkan? Saya mengajak teman-teman guru yang berintegritas untuk bisa melawan. Kita tidak melawan dengan senjata, tapi kita bisa melawan dengan kompetensi yang kita miliki. Kita punya anak didik, ya. Kita bisa memperbaiki karakter anak-anak kita agar nanti ke depan dia bisa menjadi pemimpin.
bisa menyelamatkan bangsa. Akhirnya kita bisa melawan korupsi ya, dengan kompetensi yang kita miliki. Bagaimana sekarang kira-kira teman-teman pendidik, teman-teman guru, apa siap melawan korupsi? Mau tidak mau kita harus siap. Selanjutnya nanti saya akan menampilkan ya beberapa data ya, beberapa tahun yang lalu yang terjadi korupsi, dan ternyata korupsi itu menyengsarakan rakyat dan kerugian negara luar biasa. Ini teman-teman ya, masa depan kita kalau korupsi tidak kita lawan seperti ini gambarannya, hitam ya. Untuk itu para guru penggerak, para guru seluruh Indonesia untuk bisa bergerak sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya untuk membuat Indonesia lebih baik untuk Indonesia sendiri dan lebih baik di mancanegara. Jadi bagaimana? Apakah kita biarkan negeri kita menjadi hitam atau kita lawan biar Indonesia menjadi putih atau menjadi biru? Sekarang yang akan menjadi bahan diskusi kita hari ini adalah mengapa kita harus berani melawan korupsi. Ayo, coba teman-teman bisa berpikir, teman-teman bisa mengambil satu solusi. Tadi di depan, apakah kita biarkan korupsi atau kita biarkan koruptor merajalela? Tidak. Kita tidak akan membiarkan Indonesia menjadi hitam karena korupsi. Nah sekarang, mengapa kita harus berani melawan korupsi? Karena korupsi itu menyengsarakan rakyat, merusak tatanan negara. Wow, apa itu korupsi? Apa penyebab dan dampaknya? Wow, sangat banyak. Terus bagaimana strategi memberantas korupsi? Bagaimana cara guru memberantas korupsi? Oke. Ya, bahan diskusi kita hari ini dan selanjutnya. Why, what, dan how. Dari 3 modal ini kita harus maju untuk melawan korupsi. Dengan apa? Terakhir disebutkan di how, bagaimana cara guru melawan korupsi dengan kompetensi yang kita miliki. Kita sebagai guru, kita sebagai garda paling depan di pendidikan, kita bisa ya mendidik anak bangsa untuk tetap jujur, untuk tetap berintegritas dan menjauhi korupsi. Insya Allah kalau diskusi ini jalan ya, Allah akan memberikan kemudahan untuk 2045 Indonesia bebas korupsi. Seperti apa kalau Indonesia bebas korupsi? Pendidikan enak, semuanya enak, rakyat enak, pemerintah enak, ya, kehidupan juga aman, damai, tentram. Oke, kita lihat. Mengapa kita harus berani melawan korupsi? Karena apa coba? Karena koruptor itu, ya, dia mengambil milik negara, mengambil milik rakyat, dan mengambilnya tidak tanggung-tanggung. Makanya saat ini ya, yang terjadi, kenapa korupsi merajalela? Karena orang baik tidak mau berkumpul dan tidak mau mengambil keputusan. Ya, koruptor berkumpul ya, seolah-olah dia punya sekolah, punya perguruan tinggi ya, untuk korupsi uang negara, uang rakyat. Untuk melawannya, ya kita orang baik harus berkumpul dengan orang baik. Untuk apa? Untuk melawan. Jadi intinya ketika korupsi itu terus menjamur merajalela, berarti orang baik belum berkomitmen. Kalau orang baik sudah berkomitmen, insya Allah ya 2045 ya, berkat kerja kita semua, Indonesia bebas korupsi.
kita meneropong seperti apa sih Indonesia tahun 2045 kalau korupsi tidak ada. Oke. Seperti apa kondisi Indonesia pada 2045? Pendidikan pasti baik, infrastruktur baik, kesejahteraan baik, kesehatan baik, lingkungan baik, perdagangan baik, hukum baik, olahraga baik. Nah, pemirsa sekalian, saat ini apa yang kita rasakan? Pendidikan bagaimana? Infrastruktur bagaimana? Kesehatan, lingkungan, kesejahteraan, perdagangan, hukum, olahraga. Saya tidak mau ngomong. Yang jelas, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, ya, Bapak Ibu guru, siswa-siswa, semua merasakan. Ketika pandemi COVID-19 melanda, melumpuhkan semua, pendidikan lumpuh, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, hukum, olahraga, perdagangan, kesejahteraan, semuanya terdampak. Kalian, ya, mudah-mudahan, ya, seperti apa yang kita lakukan, seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang semua masyarakat bisa harapkan, 2045 Indonesia bebas korupsi. Seperti apa kondisi Indonesia pada 2045? Ini ya. Tugas kita para guru, ya, para pendidik, merancang dan mewujudkan impian tentang kualitas pendidikan Indonesia tahun 2045. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau guru, kalau pendidik sudah diberikan tugas, sudah diberikan kesempatan untuk merancang, mewujudkan impian. Jadi kita bukan mimpi lagi, tapi kita sudah berusaha untuk mewujudkan impian Indonesia tahun 2045 bebas dari korupsi. Kita mulai dari pendidikan yang kita jalani. Ya. Oke. Siapakah yang menjadi motor dan pemimpin Indonesia di 2045? Siapa? 2045. Anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Untuk itu, anak-anak didik kita, siswa kita, anak-anak kita perlu, ya, sentuhan tangan-tangan kita, guru-guru yang berintegritas, ya, untuk memberikan ilmu, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan arahan, untuk memberikan bimbingan hingga dia layak untuk menjadi pemimpin Indonesia 2045 yang berintegritas. Ya, salam integritas semuanya. Berapakah usia mereka sekarang? Di mana mereka bersekolah? Bagaimana kualitas sekolah mereka? Bapak Ibu, yang bunda di rumah, pasti ini jawaban nanti ketika 2045. Berapa usia mereka sekarang? Sekarang sudah 2020. Berarti mungkin usia mereka sekarang sudah ada yang 10 tahun, ya, ada yang 7 tahun, atau bahkan mungkin masih ada yang 5 tahun. Tapi 2045 dia sudah menjadi generasi muda yang produktif, yang sudah siap terjun baik itu di pemerintah maupun di swasta. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi berapa usia mereka sekarang, di mana mereka sekarang bersekolah, bagaimana kualitas sekolah mereka, itu semua ada di kita. Makanya Bapak Ibu, zonasi sekolah itu sebetulnya tujuannya bagus, ya. Zonasi sekolah itu tujuannya adalah tidak akan ada lagi peta-peta sekolah unggul, sekolah pinggiran. Semuanya sekolah akan diunggulkan. Ya, karena apa? Siswa diberikan kesempatan untuk sekolah di sekolah paling dekat dengan rumah. Ya, jadi yang bunda di rumah jangan berpikir bahwa zonasi sekolah itu tujuannya tidak baik. Tujuannya sangat-sangat baik. Karena apa? Yang pertama, siswa dekat dengan rumah, tidak perlu merepotkan orang tua. Yang kedua, tidak ada lagi
muncul. Ya, makanya zonasi sekolah harus kita sambut dengan positif, harus kita sambut dengan antusias. Oke. Selanjutnya adalah bonus demografi menyongsong Indonesia Emas 2045. Bonus demografi atau kondisi saat struktur penduduk didominasi oleh kalangan usia produktif, ya. Bapak Ibu, anak-anak kita, ya, yang sekarang sudah di SD, di SMP, di SMA, ya, 2045 nanti mereka akan menjadi, ya, tenaga kerja produktif, orang-orang produktif yang siap terjun di masyarakat. Dan itu sudah tergambar 2020-2035, ya, penduduk yang bisa bekerja jumlahnya sangat cukup, jumlah tanggungan atau penduduk usia non produktif lebih sedikit. Untuk itu, ayo Bapak Ibu kita dukung, ya, program KPK untuk Indonesia Emas 2045. Oke. Selanjutnya, anak usia sekolah 7-12 tahun pada 2020 akan menjadi contoh ya, penduduk usia 35-47 tahun pada 2045, yaitu kelompok yang menguasai pasar kerja Indonesia, ya. Mereka adalah generasi produktif, ya, yang nanti akan menguasai pasar kerja Indonesia. Kelompok usia inilah yang berada pada puncak kinerja yang tertinggi saat itu sesuai tahapan usia mereka. Makanya Bapak Ibu, tugas kita sekarang, ya, menjadi pendidik, menjadi guru, bagaimana, ya, kita bisa mendidik anak-anak ini ketika nanti 2045 betul-betul mereka dalam usia yang matang, usia yang bisa menjadi pemimpin di negara. Dengan apa catatannya? Dengan berintegritas, dengan mengedepankan kejujuran. Ya. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman guru, ya, yang tetap, ya, berjalan, yang tetap ada di jalur integritas, ya, dan itu harus kita lakukan. Oke. Apa yang menyebabkan impian 2045 tersebut saat ini belum tercapai? Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita. Pertanyaan ini Bapak Ibu yang harus kita jawab. Apa yang menyebabkan impian 2045 tersebut saat ini belum tercapai? Karena waktu kita masih panjang. Kita harus mempersiapkan generasi, ya, yang nanti akan turun, akan terjun di 2045 adalah generasi yang memang betul-betul sudah kita siapkan mulai saat ini. Makanya tugas Bapak Ibu guru sangat berat, ya. Tugas Bapak Ibu guru sangat strategis untuk mewujudkan impian Indonesia 2045. Jadi Bapak Ibu, impian Indonesia 2045, setidaknya kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa mewujudkan impian itu dengan mendidik anak-anak kita, ya, mengedepankan kejujuran, berintegritas, sehingga dia bisa menjadi pemimpin, bisa masuk dunia kerja di 2045. Oke. Bapak Ibu, coba kita bayangkan seandainya Anda memiliki uang 168 triliun. Ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa tidur di atas uang? Atau mungkin sesuatu yang nanti bisa kita lakukan? Tapi Bapak Ibu, kalau uang ini uang hasil korupsi, itu uang rakyat, bagaimana Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika uang itu adalah uang milik kita, uang rakyat, tapi diambil
diambil oleh segelintir orang korupsi untuk kepentingan. Berapa sekolah yang dapat dibangun dengan uang 186 triliun tadi? Berapa anak yang dapat dibiayai sekolah gratis? Berapa puskesmas yang dapat dibangun? Banyak Bapak Ibu. 186 triliun. Mungkin kita bisa bangun sekolah sampai 6.000. Berapa anak yang dapat dibiayai? Mungkin bisa 1 juta, 2 juta. Berapa puskesmas yang dapat dibangun dengan sarana dan prasarana yang lengkap? Ribuan. Tapi uang itu hanya dibawa orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan sendiri. Apakah Bapak Ibu akan membiarkan itu? Bapak Ibu tidak akan bergerak, tidak akan melakukan sesuatu? Insya Allah Bapak Ibu, terutama guru yang berintegritas, pasti ya akan melakukan sesuatu agar uang rakyat bisa kembali ke rakyat. Tahukah Anda Bapak Ibu, 168 triliun rupiah itu uang hitam loh. Ternyata uang ini adalah uang yang dikorupsi. Uang kita, uang rakyat, uang pemerintah yang sudah dibawa oleh koruptor, dicuri. Jadi bagaimana? Sekolah bisa dibangun, anak-anak kurang mampu bisa dibantu, puskesmas bisa dibangun? Tidak bisa Bapak. Karena apa? Uangnya sudah lari. Untuk itu tugas kita Bapak Ibu untuk mengembalikan uang kita, uang rakyat itu ya, untuk membangun. Oke. Tahukah Anda Bapak Ibu, 168 triliun rupiah estimasi total biaya eksplisit akibat praktek korupsi sepanjang 2001 sampai 2012. Ini selama 12 tahun ya, korupsinya 168 triliun. Uang yang luar biasa banyak, bisa untuk kesejahteraan rakyat, bisa untuk kemakmuran rakyat, tapi uang itu dicuri. Oke Bapak Ibu, ini baru estimasi ya, estimasi baru perkiraan ya, biaya tidak terduga dari korupsi. Ini Bapak Ibu gambarannya ya. Biaya implisit itu kayaknya apa ya, kecil gitu, tapi nanti setelah apa ya, selesai sampai penyidangan, penyitaan dan sebagainya, itu ternyata besar banget Bapak Ibu. Yang muncul hanya kecil, tapi itu banyak banget ya, kantong kanan, kantong kiri, kantong depan, kantong belakang. Karena apa? Ketika ada seseorang yang korupsi uang rakyat ya, itu ada biaya antisipasi, ada biaya reaksi, dan ada biaya-biaya lain Bapak Ibu yang dikeluarkan ya. Untuk memberi makan koruptor itu juga uang rakyat. Makanya kalau kita ini menyadari Bapak Ibu bahwa kita ini, rakyat ini adalah korban koruptor. Korban Bapak Ibu, kita ini semua korban. Kenapa? Koruptor itu masih kita kasih makan, masih kita biayai di sel itu, di hotel Brodeo itu. Itu uang kita, uang rakyat yang digunakan untuk persidangan dan sebagainya. Oke, ini gambaran Bapak Ibu ya. Biaya eksplisit dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Uang itulah yang dinikmati para koruptor, yang disebut dengan biaya eksplisit, biaya di luar. Sepanjang 2001-2012, biaya eksplisit akibat ulah 1.800 koruptor yang diajukan ke meja
sebesar itu tadi 168 triliun. Jadi Bapak Ibu, uang tadi itu ditulis hitam tadi karena itu apa? Uang yang dibawa lari. Ini Bapak Ibu ya, kondisi korupsi di Indonesia itu seperti gunung es. Ini yang sangat-sangat berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang muncul hanya sedikit, tapi yang di bawah Bapak Ibu banyak banget. Yang ditindak baru sedikit, yang di atas itu, yang di bawah ini akar-akarnya, wow, banyak banget. Makanya tugas kita Bapak Ibu ya, untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita menjadi generasi yang berintegritas, menjadi generasi yang jujur, yang nanti tahun 2045 bisa menjadi agen perubahan untuk memasuki Indonesia emas sebagai Indonesia babak baru. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita capai. Ini Bapak Ibu, yang di atas itu yang terungkap Bapak Ibu. Ya. Yang terungkap itu yang ya kita mendengar di televisi, di radio, di koran, di majalah ya. Yang tidak terungkap ini Bapak Ibu kan di bawah. belum terungkap ya, belum terungkap. Insya Allah nanti akan. Makanya fenomena gunung es ini memang betul-betul membuat kita merinding Bapak Ibu. Yang terungkap sedikit banget, seperberapa ya, seperenam mungkin, nggak sampai. Yang di sini seperbanyak gitu ya. Oke, makanya Bapak Ibu, ayo ya, kita jangan diam, kita bergerak ya, bergerak untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik ya, menuju Indonesia bebas korupsi 2040. Salam integritas. Oke, selanjutnya adalah biaya antisipasi. Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten, juga biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Jadi Bapak Ibu, penyuluhan itu sebenarnya juga dia uang siapa uang. Selanjutnya biaya akibat korupsi. Pertama ada biaya peradilan, bayar hakim, jaksa dan sebagainya. Biaya penyidikan, biaya operasional KPK dan PPATK serta biaya perampasan aset di luar dan dalam negeri. Jadi ketika seseorang ya Bapak Ibu misalnya korupsi misalnya 1 miliar, nanti habisnya sampai dia disidang, sampai dia di penjara, sampai keluar penjara itu bukan hanya 1 miliar, bisa sampai 10, 15, 20 dan lebih banyak. Karena apa? Ternyata yang dikorupsi setelah dia ketangkap nanti ada biaya-biaya yang lain ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah menggunakan uang rakyat. Mengerikan. Ada juga namanya biaya implisit tadi Bu ya, yang di bawah tadi. Biaya oportunitas korupsi, beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya. Jadi korupsi yang sebelumnya itu Bapak Ibu, uangnya itu kan kadang-kadang pinjam. Selain itu juga merupakan perbedaan ekonomi berantai antara kondisi terdapat korupsi dan tidak ada korupsi. Iya, kalau yang dikorupsi uang tahun kemarin kan lebih mahal dari Bapak Ibu dengan uang sekarang. Jadi biaya korupsi juga sangat-sangat. Selanjutnya Bapak Ibu, tahukah Anda 15 triliun ya, nilai total hubungan finansial terhadap 184 yang bisa diambil dari koruptor ya ke kas negara itu hanya 15 triliun Bapak Ibu. Tadi yang dikeluarkan pemerintah berapa? 168. 10 kali lipat lebih ya biaya eksplisit. Makanya ini yang betul-betul harus kita tanggulangi Bapak Ibu, harus kita perangi bersama.
53 triliun rugi Bapak Ibu, uang rakyat, uang pemerintah untuk ngurusi koruptor. Siapa yang harus menanggung Bapak Ibu? Ayo. Yang harus menanggung adalah rakyat. Jadi korupsi merupakan salah satu penghambat terwujudnya impian kita 2040. Jadi satu saja Bapak Ibu yang membuat impian itu tidak sampai hari ini belum kelihatan itu apa? Karena adanya korupsi. Makanya kita harus membantu pemerintah, bantu KPK untuk berani melawan korupsi. Di sekolah, di kantor, apa yang bisa kita lakukan? KPK punya program jaga Bapak Ibu, jaga guru, jaga murid, murid menjaga kelas, murid menjaga KS, murid menjaga toilet, murid menjaga perpustakaan, murid menjaga taman, ya, guru menjaga siswa, menjaga gedung, menjaga jam ngajar, semuanya, ya, program jaga. Kita menjaga semua milik kita, aset-aset kita. Apa guru berintas akan diam? Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Saya hanya bisa mengajak Bapak Ibu untuk mewujudkan impian Indonesia di tahun 2040. Oke, apa guru berintegritas akan diam? Insya Allah tidak. Kita harus bergerak Bapak Ibu, bergerak mengarah ke yang lebih baik. Oke, insya Allah Bapak Ibu, Allah akan melindungi kita, Allah akan menunjukkan jalan kita ketika para guru berintegritas ini siap untuk melawan korupsi. Di mana? Tempat kita masing-masing, nggak usah jauh-jauh, ya. Dengan jam ngajar kita, ya, dengan kondisi kita di sekolah, ya. Nggak usah yang amwali min awalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mendapatkan harta yang bersumber dari sekitar kalian dengan cara yang batil, dan contoh lainnya. Kalian perkarakan harta yang batil itu kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui hal ini. Ini Bapak Ibu ancaman Allah dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi, ya, ayat-ayat Al-Quran yang membimbing kita untuk kita tidak berbuat curang, tidak berbohong. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pembelajaran untuk kita semua bahwa korupsi itu harus kita lawan, ya, tidak bisa kita diamkan. Kita sebagai guru penggerak, kita sebagai agen perubahan, kita harus bergerak dengan hati kita, dengan tangan kita, sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Salam integritas. Guru Indonesia berani jujur, hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Pak Mutafik, mic-nya masih di-unmute. Oke.
Moderator, moderator. Pak Mukafik, mic-nya masih di unmute. Mic-nya di bawah Pak Mukafik. Iya. Ya, mungkin bisa diambil alih oleh host saja Pak Muhammad Ishak. Itulah tadi paparan dari Bapak Alfiansa tadi. Yang lain bisa dimatikan ya mic-nya Bapak Ibu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan di handle yang lain. Moderatornya bagaimana nih, Pak Mukafik? Ya. Suaranya masih unmute, Pak. Suaranya masih unmute. Dinyalakan dulu mikrofonnya, mikrofon. Kalau tidak di handle yang lain aja dulu, di handle yang lain, silakan. Ya, oke, kalau gitu mungkin saya langsung Mbak Santi ya. Terima kasih nih banyak yang hadir di room ya. Terima kasih sudah membersamai kami pada sore hari ini. Saya mungkin mengambil yang pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi. Ya, ada pertanyaan dari ya Mbak Ibu Erniwati. Oke, banyak orang tua yang berkomentar kalau dengan sistem zonasi artinya anak-anak yang mempunyai potensi bagus tidak bisa masuk ke sekolah yang tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Nah ini Ibu Ernawati dan ayah bunda di rumah, Bapak Ibu tolong mic-nya diangkut semua dulu. Saya nggak bisa ngomong kayak gini. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Ernawati mewakili ayah bunda yang lain ya. Ini adalah pemikiran yang salah bahwa zonasi itu tujuannya adalah untuk membuat sekolah favorit itu di semua sekolah. Jadi tidak ada sekolah favorit itu nanti di kota, tapi sekolah favorit itu mulai dari yang pinggir sampai yang di kota. Makanya zonasi itu sebetulnya tujuannya bagus banget. Yang pertama mendekatkan siswa dengan sekolahnya. Berarti tidak perlu orang tua antar jemput. Yang kedua, zonasi itu adalah akan membuat sekolah nanti menjadi sekolah favorit semua. Sekolah menjadi sekolah yang bagus. Nah, ini yang mungkin saat ini belum dipahami oleh ayah bunda. Maunya sekolah di sekolah yang baik. Padahal nanti gurunya juga ada zonasi. Nah, seperti itu ya. Makanya ini harus apa ya? Harus dipahami. Jangan Bapak Ibu menerimanya sepotong-sepotong. Ya. Misalnya, oh yang favorit itu yang ada satunya. Padahal nanti yang 20 juga akan menjadi sekolah favorit juga. Caranya bagaimana? Dibuat zonasi ini. Ya seperti itu. Makanya Bapak Ibu bersabar dulu ya dengan zonasi ini. Insya Allah nanti tujuannya ini adalah untuk membuat sekolah favorit semuanya, bukan yang ada di kota saja. Ya, seperti itu. Terus ada juga ini dari Lestari Belajar Channel. Apa yang harus dilakukan bila melihat adanya tindakan korupsi secara nyata, namun tidak memiliki kemampuan untuk mencegah, disebabkan orang yang terindikasi korupsi memiliki power yang sangat kuat. Bapak
Bapak Ibu, ya, Lestari Belajar Channel, terima kasih. Ini yang banyak terjadi seperti ini. Kita melihat ya ada tindakan korupsi tapi kita diam. Padahal Bapak Ibu saat ini ya pelaporan untuk tindakan korupsi itu kalau di sana memang sudah ada fakta, ada pelaku, ya itu sudah bisa dilaporkan dan Bapak Ibu dilindungi, tidak dibeberkan kemana-mana, tidak. Bapak Ibu dilindungi. Ya, makanya jangan takut, apalagi yang Bapak Ibu guru penggerak ya, kalau misalnya melihat di sana memang ada tindakan korupsi, ada buktinya, difoto aja atau apa, laporkan aja nanti biar ada di ada tindakan atau mungkin ada evaluasi nanti dari tim yang nanti akan mengarah ke sana. Jadi Bapak Ibu bukan yang nanti jadi takut kayak bulan-bulan, bukan. Bapak Ibu hanya memberikan informasi, ya. Informasi itulah nanti yang akan ditindaklanjuti oleh tim KPK yang ada di lapangan. Ya. Bapak Ibu jangan berpikir saya itu tahu di sini juga ada orang KPK itu setelah ikut pelatihan di sana. Ternyata KPK itu di mana-mana ada Bapak Ibu. Betul. Makanya kita jangan takut, ya, jangan takut, benar. Jangan takut karena kita privasi kita betul-betul dilindungi Bapak Ibu. Ya. Dilindungi, ya. Makanya Lestari Belajar Channel dia punya power apa tidak itu no problem, tidak ada masalah. Karena kita hanya memberikan informasi saja, ya. Nanti berikutnya adalah tim dari KPK yang akan menindaklanjuti seperti itu. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Ya. Bagaimana trik jitu untuk memberantas tindakan curang yang dilakukan oleh oknum tertentu? Ya, ini tadi. Ini saya mengajak Bapak Ibu guru, para guru penggerak ini untuk memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa. Ya. Nanti Bapak Ibu kebetulan saya masih punya ya, ini semua ini dari KPK semua, ini dari KPK, ini untuk SK 456, ini untuk SMA, SMK, terus masih banyak ya, ini ada buku-buku saku, ini semuanya bukunya bagus-bagus ya Bapak Ibu, isinya cerita-cerita ya, ini juga. Terus yang tadi saya cantumkan adalah ini ya, Orange Juice ya, belajar dari tokoh bangsa. Banyak Bapak Ibu, saya kalau baca di sini ya, tokoh-tokoh nasional dulu itu kejujurannya itu lebih bagus ya. Pak Soekarno, Pak Hatta, di sini contohkan Pak Baharudin Lopa, Haji Agus Salim, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, banyak banget ya tokoh-tokoh negarawan, tokoh-tokoh nasional yang bisa kita teladani integritasnya, ya, seperti itu. Oke, jadi Lestari Belajar Channel ya, kita tidak tidak waktunya saat ini kita takut, karena bayangkan tadi 168 triliun itu kalau dipakai membantu siswa untuk sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu bisa sampai sekitar mungkin 6 juta siswa bisa untuk biaya pendidikan mereka. Sekarang kita biarkan untuk membuat puskesmas mungkin bisa sampai 1000 puskesmas yang standarnya yang pokoknya alat-alatnya lengkap. Sekolah itu hilang menguap gitu saja. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu setuju di sekolah aja misalnya, aduh anakku sekolah di kepanasan, nggak ada AC-nya seperti ini, masuk sekolah unggulan, ruangannya seperti ini dan sebagainya. Aduh, Bapak Ibu itu harus segera kita bertindak. Karena terus terang saya bukan sombong, anak saya sekolahnya sekolah internasional di Bandung dan kondisi sekolahnya jauh dengan sekolah kita. Iya, sekolah asing dengan sekolah kita jauh. Iya, berbeda banget Bapak Ibu. Kalau saya mungkin di situ berapa hari itu mungkin saya bisa tertidur ya di ruang kelasnya, karena kursinya satu-satu, enak, panjang, empuk ya. Dan anak kita harusnya layak untuk menikmati fasilitas itu. Tidak seperti sekarang. Kami di SMK 1 itu kalau sudah jam 1 Bapak Ibu, padahal kami pulang jam 4, itu anak-anak sudah panas apa. Nggak layak, itu dikatakan sekolah unggul. Di unggul di mana?
Lestari Belajar Channel, ayo kita bersama untuk melawan korupsi. Kita wujudkan impian Indonesia 2045 bebas korupsi. Jangan biarkan impian itu jadi mimpi aja, tapi kita wujudkan. Siapa kita? Ya, para guru ini yang nanti akan mewujudkan dengan anak-anak kita yang nanti 2045 mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Ini ada Ari Suryanto. Assalamualaikum, bertanya Pak, apakah memungkinkan materi korupsi masuk mata pelajaran? Mungkin. Ini adalah buku-buku anti korupsi. Ini, ya. Ini ada apa? Bisa dibaca, Bapak Ibu? Bisa dibaca? Ini tingkat SDMI kelas 4 sampai 6 karena KPK juga membuat bukunya itu kelas rendah dan kelas tinggi. Iya. Ini di PPKN. Iya. Ya, nanti dalam satu kesempatan Bapak Ibu, di mana nanti saya bisa bawakan buku-buku ini untuk koleksi perpustakaan Bapak Ibu, biar apa ya, anak-anak bisa membaca itu. Ya, jadi mungkin banget ya pendidikan anti korupsi masuk di kurikulum, sangat mungkin ya, dan itu masih sedang digodok, ya, sedang digodok. Oke, mungkin itu sementara pertanyaan saya kembalikan ke Pak Mukafid karena pertanyaan tidak ada, mungkin bisa disapa ya teman-teman yang sudah hadir di room. Silakan Pak. Ya Pak Mukafid. Halo Pak Mukafik, suaranya itu loh, suaranya belum dinyalakan. Mic-nya Pak. Mikrofonnya dinyalakan Pak. Kalau tidak, Pak Ishak aja ini, Pak Ishak yang memandu, silakan Pak Ishak. Kalau enggak Pak Arsad, silakan. Ini aja mengalir aja sudah diskusinya. Mengalir aja diskusinya. Pak Ari juga ikut nimbrung, silakan Pak. Bu Erni silakan, suaranya dinyalakan. Diskusi aja, diskusi. Sambil membaca chat, kolom chat. Iya, Bapak Ibu, ini banyak teman-teman kita yang bergabung ya. Ini Jasmine Sineke, maaf turut bergabung. Silahkan, tidak apa-apa Bu. Ini Hatrasno ya, Hatrasno hadir. Ahmad Saripudin, beri contoh yang baik oleh orang dewasa. Kemudian dari Lestari Belajar Channel, bagaimana cara mendapatkan buku-buku tersebut? Ya, nanti dijawab ya Bu ya. Kemudian ini dari Ahmad Saripudin, korupsi harus dibasmi. Lalu Yeni Pandi hadir. Kemudian ini Ibu Erniwati, mengapa orang itu sudah tahu kalau dia kerjakan salah, dilarang agama, tapi tetap melakukan juga tanpa peduli akan dosa? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Oke, ya, Ibu Erni, ini berkaitan dengan apa ya, tugas seseorang ya. Kita ketika melihat kejoliman, kita bisa dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan ucapan kita, dan kalau tidak bisa kita dengan hati dan berdoa. Nah, apakah kalau Ibu menemukan itu sudah melakukan itu atau belum? Setidaknya Ibu berdoa agar orang tersebut kembali ke jalan yang benar. Ya, kalau orang Islam, dia jelas kalau melakukan kecurangan, dia pasti ya berdosa. Dia apa ya, akan mendapatkan ini ya, mendapatkan ya pokoknya nanti akan di lain kehidupan, jadi akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu. Tapi ketika Ibu melihat sesuatu kayak tadi misalnya yang di atas, yang Lestari tadi sudah betul-betul melihat ya di sana ada bukti, ada pelaku, tapi diem aja karena yang melakukan adalah power, orang yang memiliki power. Padahal kita bisa dengan doa, dengan hati kita bisa dengan tangan kita bisa dengan mulut kita
kita melaporkan dengan mulut kita, nanti setelah ditindaklanjuti sudah berarti ibu itu bisa menjadi penyambung lidah dari orang-orang KPK, teman-teman kita di sana. Karena terus terang Bapak Ibu, teman-teman di KPK itu wow, luar biasa dia kerjanya, nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu hujan, nggak tahu panas ya, untuk mengejar impian Indonesia, untuk mewujudkan impian Indonesia 2045. Ya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau orang Muslim ketika melihat kezaliman itu ya, kalau kita bisa langsung dengan tangan, kalau kita tidak bisa berarti dengan ucapan kita. Kalau ucapan tidak mampu, tidak berani, kita dengan doa, dengan hati. Seperti itu. Iya ya para ustadz ya, kira-kira begitu ya, Ustadz Ari, Ustadz Mukafik, Ustadz Arsad, ya, Ustadz Ishak, ya begitu. Gimana kira-kira? Iya betul Pak, insyaallah. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Ahmad Saripudin. Kemana harus melapor apabila ada yang melakukan korupsi? Bagaimana perlindungan undang-undang terhadap pelapor? Mas Ahmad Saripudin tidak perlu takut ya, ketika Anda melihat ya kezaliman, melihat ya, karena begini, kalau di situ memang ada tindakan, ada bukti, ada pelaku, nah itu sudah bisa dilaporkan ya. Nah, sekarang sebetulnya lebih canggih ya, seperti itu. Makanya KPK itu menerima laporan sampai 5.000 sampai itu dari warga. Semua itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak serta merta ada Halo langsung. Pak, Assalamualaikum. Misalnya, tadi Mas Ahmad Saripudin lapor, awas ya itu akan Suaranya Pak dan itu dinyalakan tadi Pak. sebetulnya di masing-masing daerah itu ada anggota KPK yang ditaruh. Iya, yang ditaruh. Itu yang belakangan setelah 2017 saya bergabung dengan tim edukasi anti korupsi KPK, saya baru tahu. Ya, seperti itu. Jadi saya setuju Mas Ahmad Saripudin untuk membasmi korupsi dengan dengan kemampuan kita masing-masing. Meskipun kita tidak berani menangkap, tapi dengan melaporkan tadi, dengan ucapan kita. Kalau misalnya kita tidak berani dengan ucapan, kita berdoa mudah-mudahan yang korupsi itu kembali ke jalannya. Saya setuju Mas Ari. Bu, silakan teman-teman chatnya dibaca. Bu Erni disautin Pak Parno, jangan dia ngomong sendirian. Itu Pak Mukafik ya, jadi moderator, berperan jadi moderator. Yang baik Kasih. oleh orang dewasa. Iya. Saya rasa saya juga berharap ya untuk ayah bunda, untuk para guru penggerak itu untuk bisa, anak-anak kita sekarang tidak perlu banyak ngomong Bapak Ibu ya, tapi keteladanan, contoh yang mereka inginkan ya, itu makanya ada Mas Ahmad Saripudin lagi, contoh yang baik oleh orang dewasa. Iya, saya rasa saya juga berharap ya untuk ayah bunda, untuk para guru penggerak itu untuk bisa, jadi ada kita sekarang tidak perlu banyak ngomong Bapak Ibu ya, ada yang teladan, contoh yang mereka inginkan ya. Diputar kembali Bu. Putar lagi. Contoh yang baik oleh orang dewasa. Jangan diputar dulu, jangan diputar. Ayah bunda atau para guru penggerak tidak perlu banyak ngomong Bapak Ibu ya. Ada yang teladan. Ini ada yang mutar, ini ada yang mutar rekaman saja. Agak lambat memang. Oke, ya tadi Mas Ahmad Saripudin tanya ya, lapornya kemana ya, lapornya kemana dan apakah dilindungi undang-undang, pasti ya. Nanti Mas Ahmad Saripudin bisa buka di webnya kpk.co.id ya. Nanti di sana ada prosedurnya. Nanti di sana kalau Mas Ahmad Saripudin berkenan mau ikut sertifikasi anti korupsi juga boleh, gratis Mas ya, silahkan. Kalau nanti Mas Ahmad Saripudin lulus, nah insya Allah nanti akan dibawa KPK, ditugaskan keliling Indonesia ya, untuk memberikan pencerahan, memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Oke, bagaimana cara menanamkan anti korupsi pada anak dengan realitas saat ini? Kita tadi Bu, sama yang disampaikan oleh Mas Ahmad Saripudin, kita berikan teladan, kita berikan contoh yang baik
ya. Untuk kalau misalnya bapak ibu sebagai pendidik ya di sekolah, ya di sekolah itu satu realita yang sangat-sangat nyata, ya. Misalnya di sekolah ada tulisan bebas rokok. Nah, tapi tiba-tiba gurunya ada yang merokok. Nah, bapak ibu kan itu sudah melanggar. Itu salah satu juga tidak korupsi. Iya, seperti itu. Atau hal-hal yang kecil lah, misalnya bapak ibu harus mengajar jam 8 tapi masuknya jam 9. Nah, kalau itu diterapkan terus, kacau dunia. Apalagi sekarang anak-anak dengan pembelajaran daring yang waktu durasi belajarnya dipersingkat, ini berbahaya banget. Karena apa? Ketika anak-anak harus masuk room jam 8, gurunya datang jam setengah 9, anak-anak sudah kepotong datanya 30 menit sebelumnya. Dan itu akan membuat orang tua rugi dan tidak bisa untuk ikut belajar berikutnya. Nah, ini keteladanan Bapak Ibu, ya. Makanya sebetulnya anak-anak kita ini tidak perlu ngoceh-ngoceh seperti ini. Mereka simple aja. Apa yang bisa kita lakukan, ya. Praktek baik yang kita bisa lakukan, nanti anak-anak akan melihat kita. Ya. Jadi bukan ayo. Ternyata di belakang dia tadi, wah, anak-anak yang rokok ditindak ini, ternyata gurunya ngerokok. Nah, ini juga sangat-sangat berbahaya, ya, seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Oh, ini masih ada pertanyaan dari Mas Arifudin. Perlindungan buat yang melaporkan, apakah ada pendampingan agar terhindar tindak? Ada Mas. Iya. Jangan takut, ada. Iya. KPK sekarang ada alat-alat ya, ada alat-alat yang sudah disiapkan ya untuk melindungi pelapor ya. Jadi ketika masyarakat ya yang melihat dan di sana memang ada pelaku, ada bukti ya, ada faktanya, itu mereka memang betul-betul dilindungi ya. Jadi tidak serta-merta terus ketakutan apa, itu pendampingan pasti nanti akan dilakukan ya, seperti itu. Ini dari Ibu Estina Sukisman. Bagaimana caranya memberantas korupsi dan kemana harus melaporkan? Ya, caranya ya apa ya? Tadi sudah disebutkan di atas tadi bahwa korupsi ini jelas-jelas merugikan negara, merugikan rakyat. Kita tidak mau diperbudak oleh koruptor. Untuk itu kita harus bertindak. Nah, bagaimana caranya? Caranya kalau kita sebagai guru ya, apa yang kompetensi yang kita miliki, kita bisa menyampaikan ke anak-anak ya dengan buku-buku ini tadi, dengan pelajaran yang kita ajarkan ya. Jadi tidak perlu yang aneh-aneh, contohnya yang ada di kita saja ya. Jadi contoh-contoh baik yang sudah kita lakukan itu adalah cara-cara untuk memberantas korupsi. Kemana harus melaporkan? Ada Bapak Ibu, posnya ada ya, nanti bisa dibuka di webnya KPK ya untuk melaporkan, dan Bapak Ibu di sana ada pendampingan, ada perlindungan ya, seperti itu. Terus ada Minta Minaria, bolehkah ikut pelatihannya Pak? Boleh banget, boleh. Bahkan 2019 kemarin dilaksanakan di Kaltim ya, tempatnya di Widyagama Mahakam. Jadi pesertanya adalah guru, dosen, dan masyarakat peduli anti korupsi. Terjaminkah pelapor? Terjamin Ibu ya, terjamin. Karena apa? Ibu kan tidak diperlihatkan di sana ya, tidak diperlihatkan. Tapi nanti tim dari KPK yang akan cross check dengan data dan fakta yang masyarakat sampaikan itu. Tapi tidak bisa misalnya hari ini lapor besok datang, tidak bisa Ibu. Di KPK itu laporannya itu banyak banget ya. Kalau perwakilan wilayah kota kepada siapa? Kalau di Kalimantan Timur ada Bang Adli ya sebagai ketuanya ya. Yes. Yang mengetuai untuk laporan-laporan
Jadi bisa melalui beliau ya, bahkan beberapa minggu yang lalu kami juga diundang di Jamek Musik Moda Etam untuk talkshow pendidikan anti korupsi dan beliau juga hadir waktu itu. Ya. Jadi teman-teman pokoknya tidak perlu takut ya, tidak perlu karena kalau misalnya kita takut terus dengan koruptor, mereka koruptor itu apa ya? Mereka kan punya perkumpulan, mereka kan punya, bisa dikatakan ada sekolahnya gitu ya. Meskipun sekolahnya itu tidak resmi. Nah, kalau mereka yang curang-curang itu terus menambah ilmunya, sementara orang-orang baik itu diam. Nah, ini makanya orang-orang baik kita ini harus bergerak ya, agar yang curang-curang itu bisa kita minimalisir lah setidaknya. Apalagi kalau kita memang bertekad, ayo kita wujudkan impian Indonesia 2045 bebas korupsi. Kita tidak hanya mengajak anak-anak untuk bermimpi, tapi kita mengajak diri kita sendiri, anak-anak, untuk mewujudkan impian Indonesia ini. Ya. Pak Parno, itu Bu Erni mengambil alih moderator. Silakan Bu Erni dibacakan, Bu Erni yang bacakan chatnya. Itu di kolom chat dibaca aja Bu Erni. Bentar, saya pakai 2 HP ini. Oh, pantesan ada suara itu nggak bisa kalau pakai 2 HP. Kepada siapa kita laporkan di tingkat kota, Pak, dan caranya bagaimana? Ada ya, ada perwakilannya, ada Ibu Rima. Gimana Bu Erni, sudah siap? Sebentar Pak, sampai mana tadi ini saya baru... Ini ada di layar Bu Erni, dibaca aja yang di layar. Nggak kulihat Bu, Oke, apakah untuk melaporkan indikasi korupsi dapat melalui ombudsman? Bisa. Ombudsman juga ini ya, partner pemerintah ya, untuk masing-masing daerah ya, untuk menanggulangi ini kecurangan itu. Namun untuk mendapatkan bukti mungkin agak kesulitan karena laporan manipulasi sudah aman setelah diperiksa oleh inspektorat. Nah ini ya, makanya kalau KPK yang datang agak berbeda, tapi KPK akan mengusut korupsi yang 1M ke atas. Makanya yang dia menggunakan baju oranye itu, ya jelas itu 1M ke atas. Ini ya. Kalau di bawah 1M biasanya ke inspektorat, tidak sampai ke KPK. Seperti itu. Pak Ari, silakan dibacakan Pak Ari. Kalau enggak Bu Erni, silakan. Masa Pak Parno terus yang ngomong? Bergantian. Dari Ibu Darmawati Burake ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menanamkan anti korupsi pada anak dengan realitas sekarang? Yang mana ini Bu? Ya, dari Ibu Darmawati. Bagaimana cara menanamkan anti korupsi pada anak dengan realitas saat ini? Sudah dijawab Bu itu Bu? Sudah Dijawab. sampai mana? Ini dari Bu Rima Maulida. Salam selamat sore Pak. Bagaimana kita mengedukasi anak didik kita dari rumah tentang perihal korupsi ini Pak? Sebab dewasa ini peran penyampaian guru mungkin terhambat akibat pandemi. Oke Ibu Rima, luar biasa nih pertanyaannya, karena kita saat ini menggunakan kurikulum darurat. Jadi di sana ya itu harus ada karakter ya, harus yang diutamakan kan karakter, literasi dan numerasi di kurikulum pandemi ini, di kurikulum di kurikulum darurat. Makanya Bapak Ibu, kita tidak mengejar target kurikulum, tapi 3 tadi yang dikejar. Yang pertama adalah literasi, yang kedua numerasi, dan yang ketiga adalah karakter. Nah, karakter itu setidaknya Bapak Ibu, meskipun pembelajaran daring, kita harus sampai ya. Jangan dibiarkan anak-anak ketika pembelajaran daring semaunya sendiri, karakternya tidak ada. Saya mengajar tidak mau kalau daftar hadir ketika mengumpulkan tugas dia menggunakan muka kartun
dia menggunakan nama-nama yang aneh, itu dia tidak bangga dengan sekolah, dengan dirinya sendiri. Ini harus diluruskan Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Karena apa? Itu adalah karakter. Kalau itu nanti ya kita biarkan mereka semau-maunya sendiri. Ya, ini tugas Bapak Ibu guru ini memang berat ini, Ibu Rima Maulidah, karena ketika anak-anak belajar di rumah seolah-olah kita biarkan semaunya sendiri, tapi tidak. Ya, karakter anak-anak harus tetap kita bentuk. Ya, kita tidak perlulah mengejar kurikulum, tapi paling tidak proses itu jalan. Ya, ketika dia masuk di room, mereka juga harus berpakaian rapi. Ya, kita lihat di sana gambarnya juga gambar dia, bukan gambar kartun. Itu adalah salah satu contoh karakter. Ya, seperti itu. Ibu Minta Minaria, kepada siapa kita laporkan di tingkat kota Pak, dan caranya bagaimana ya? Gini aja Bu, kalau misalnya memang Ibu mau lapor ya, sudah ada data, ada fakta, ada pelaku ya, Ibu bisa buka langsung aja di webnya KPK ya, di kpk.co.id. Itu ada cara-caranya Ibu ya. Nanti kalau saya ngasih tahu lapornya ke sini, Ibu malah ketahuan nanti kan. Ini kan perlu pelapor kan perlu dirahasiakan, perlu dilindungi ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya Ibu Darmawati Ibu Rake Sarifuddin Anwar, mengapa kasus koruptor dari konglomerat sering jeda? Ya. Oke, ya, Safarudin Anwar, mengapa kasus koruptor dari konglomerat sering jeda sidang? Sering jeda sidang berarti sidangnya itu ditangguhkan. Saat ini yang terjadi ya, yang istilahnya aparat hukum dipermainkan adalah Joko Chandra ya, luar biasa, sudah bertahun-tahun korupsinya juga besar, tapi juga masih ini karena apa? Bukan masalah jeda sidang ya, bukan masalah diulur-ulur, tapi KPK juga perlu data, perlu fakta ya untuk menindakan itu. Polisian juga seperti itu, sehingga alat dan data serta fakta itu memang perlu dipersiapkan dengan baik ketika nanti di persidangan itu. Ini loh BAP-mu, ini loh nanti keputusannya ya. Jadi bukan mengapa kalau konglomerat di jeda sidang atau diundur-undur. Saya rasa bukan masalah itu, karena Pak, bukti-bukti itu perlu dipersiapkan. Dan biasanya kalau konglomerat itu banyak banget kan korupsinya, tidak sedikit kan, mereka triliunan ya, seperti itu. Oke Bu Erni, sudah. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Ahmad Sarifuddin. Saya guru, kalau minta untuk penyuluhan di sekolah, menghubunginya ke siapa? Maaf Pak Ahmad Sarifuddin, di mana posisi ya? Kalau di Kaltim insya Allah saya sementara ini bisa, tapi kalau sekarang mungkin daring juga insya Allah saya bisa ya, seperti itu. Jadi tidak perlu, dan ini satu tawaran yang bagus karena saya itu sebetulnya ya berkali-kali mau masuk sekolah-sekolah di Kaltim terutama ya, tapi masih banyak ya, mohon maaf ya, kita mau berbuat baik itu tidak semua mendukung ya, dan itu, tapi saya tetap semangat, tetap kerja dari hati ya, tetap untuk ya pokoknya menebarkan kebaikan lah, karena saya punya keinginan mewujudkan impian Indonesia itu. Jadi Pak Ahmad Sarifuddin silakan nanti mungkin bisa atau chat ke saya, atau Mbak Santi, nomor saya bisa dikasihkan Mbak Santi ya di chat sini, biar teman-teman yang mungkin nanti kalau misalnya mau langsung dari pusat juga bisa, langsung dari daerah juga bisa, nanti ke perwakilan juga bisa, silakan. Tapi kalau saya siap ya untuk memberikan edukasi anti korupsi, saya tidak akan mengutip uang bosnas, bosda, tidak ada ya, tidak ada, itu bukan wewenang saya. Saya akan mengedukasi ya, memberikan pendidikannya saja, baik itu kepada guru maupun kepada siswa, seperti itu. Silakan. Ya, Pak Suparno dengan semangat pagi terus selalu memberikan pencerahan buat kita, khususnya masyarakat Kutai Kartanegara. Ini harus kita contoh
untuk melakukan suatu kebaikan tidak harus menunggu dana yang dikucurkan oleh Pemda atau sekolah, tapi berbuatlah apa yang kita bisa kerjakan sekarang tanpa harus menunggu bayaran-bayaran dari pihak manapun. Oke, semangat paginya harus kita contoh terus ya Bapak. Alhamdulillah saya sudah berkunjung ke sekolah Ibu. Iya. Ya. Sudah lumayan ya. Di SMA 1 sudah, SMK 1 sudah, SMP 2, SMA IT, SMP 1, MTS, SMP 2 ya. Dan paling jauh saya pernah ke Palu ya, pernah ke Sulawesi Tengah ya. Dan banyak daerah lain yang saya kunjungi, dan alhamdulillah dia menerima pendidikan anti korupsi ini harus disampaikan kepada siswa. Di LPMP sering saya di LPMP ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada tambahan lagi, masukan-masukan. Yang lain, atau ada pertanyaan secara langsung, dipersilakan. Ya, oke Bu. Pak Aksan. Pak Suparno. Apa Pak? Ya Pak. Ya, saya Pak. Banyak orang tua yang berpendapat bahwa dengan sonisasi ini merugikan anak yang mempunyai otak yang cemerlang. Kenapa? Karena dipaksa untuk masuk sekolah yang terdekat daripada rumah mereka. Sementara sekolah unggulan agak jauh dari rumahnya, padahal mereka mampu untuk menjangkau demikian. Pemerintah kan maksudnya supaya bisa mencetak semua sekolah itu jadi unggulan. Sementara waktu ini kan terbatas. Contohnya di SMP. Di SMP kan cuma 3 tahun. Sementara dia masuk di sekolah itu belum jadi unggulan, dia sudah lulus. Padahal anak yang mempunyai otak yang cemerlang ini kan perlu juga diarahkan di sekolah unggulan supaya lebih mendukung daripada otak mereka ini, sehingga lebih maksimal ilmu yang bisa. Sekolah yang pertama akan mendapatkan bantuan dari Kemendikbud untuk gawe. Karena apa? Di sana ternyata juga majunya luar biasa. Meskipun belajarnya menggunakan bahasa Kutai versi sana ya, tapi di situ menjadi sekolah yang unggul Bapak Ibu. Kalau kita pikir nggak bisa, apalagi di kampung di situ. Tapi sekolah itu betul-betul Bapak Ibu dia menasional, bahkan terpilih menjadi satu sekolah yang tahun ajaran baru ini yang akan mendapatkan bantuan gawe sekitar 240 siswa ya Bapak Ibu ya. Itu berikan dari rumah belajar Kemendikbud. Itu yang luar biasa. Itu salah satu contoh. Jadi kita tidak serta-merta misalnya yang labelnya satu itu yang baik, sekarang tidak. Karena apa? Di zonasi itu semua diberi anggaran yang sama untuk mengembangkan sekolah, untuk membuat sekolah itu menjadi sekolah favorit, sekolah unggulan. Dan saat ini pemerintah juga lagi menyusun ya untuk zonasi guru. Nah, makanya tidak serta-merta ya Pak Arsan tidak hari ini masuk terus mereka harus sudah unggul. Itu perlu proses seperti itu. Tapi insya Allah saat ini semua sekolah sudah berusaha semua untuk menjadi sekolah yang unggul seperti itu. Pak, masalahnya ya alhamdulillah kalau memang program pemerintah sudah bagus, tetapi si anak ini Pak terlepas daripada yang diinginkan. Anak
mereka ini kan terbatas waktunya. Satu sekolah misalnya SMP kan Halo. cuma 3 tahun. Ketika dia dimasukkan di sekolah tersebut belum apa-apa, kemudian dia Enggak, aku memantau dari luar. prosesnya baru jadi. Enggak, ini Tapi anak ini tidak soalnya menikmati gambarnya daripada aku kok mati. sekolah bulan. Ini gini. Padahal Eh, mereka jen- punya otak cemerlang yang memang enggak, jenengan aja karena jenengan petugasnya. Saya tuh cuma ngatur aja dari luar. Bapak di sekolah internasional itu sangat bagus. Enggak, ini loh apa Otak-otak ininya yang nih loh apa cemerlang itu kan saya baru dimasukkan di masuk sekolah terus ininya kok mati ini muter-muter tak foto ya tak sehingga foto tak bisa kasihkan sampean ya. maksimal daripada, Anu aja, ngulang lagi. Jadi nanti masuk lagi ke link yang tadi. Keluar, terus masuk lagi ke link yang tadi. Ya? Baru mau dijadikan Tuh kan. Iya, iya. mereka Ya. tidak Tuh. menikmati daripada Waalaikumsalam. apa yang Salam. dia inginkan. Ini bagaimana Pak apa ada jalan untuk siswa yang demikian ini diberikan apa kekhususan gitu? Iya, Pak Arsan tadi sudah sampaikan bahwa pendidikan itu proses. Jadi kita tidak bisa serta-merta hari ini ya zonasi hari ini jadi unggul. Tapi pemerintah berusaha ya memberikan dana, memberikan bantuan untuk membuat sekolah itu menjadi unggul. Nah, sekarang yang mungkin ya disangsikan oleh orang tua itu kalau ya sekolahnya sendiri tidak mau move on, sekolahnya sendiri SDM-nya tidak mau berubah. Nah, itu mungkin penyebabnya. Kalau SDM-nya mau berubah, saat ini semua sekolah berlomba-lomba ya, melalui pelatihan daring, melalui webback, melalui rumah belajar, melalui YouTuber, melalui banyak pelatihan yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah maupun oleh organisasi pendidik yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru, dan itu semuanya adalah tujuannya untuk membuat zonasi tadi nyaman, zonasi tadi berhasil seperti itu. Dan dukungan dari pemerintah juga zonasi guru ini yang saat ini lagi disusun Pak Arsan. Jadi zonasi guru ini untuk mempercepat sekolah unggul itu, sekolah favorit itu merata seperti itu. Ya Pak, terima kasih banyak. Oh iya Pak, ini tentang zonasi guru ya Pak ya. Biasanya kan guru-guru ini udah gitu kalau ditempatkan di daerah-daerah sebelum hakam Pak, karena mungkin kalau di sana informasi atau apa ya untuk keperluan di kota jauh, jadi rata-rata yang udah di kampung sana pengennya pindah ke kota, jadi kasihan yang di kampung itu susah-susah gitu ya Pak ya. Mungkin ada trik dari pemerintah biar mereka itu berlomba-lomba untuk ke kampung gitu. Iya, pemerintah kan sudah membuat satu terobosan ya, yang mereka mau ditempatkan di 3T ya, apa itu terluar, terdalam, apa itu terisolir itu kan ya, terpencil ada insentif tersendiri, dan insentif itulah yang merangsang untuk guru-guru yang mau dikirim ke 3T. Untuk apa? Itu tadi untuk mengangkat, untuk mempercepat proses zonasi. Jadi sekolah-sekolah yang di pinggir itu tidak harus unggul. Salah satu contoh tadi yang saya katakan bahwa SD 014 Kota Bangun yang tempatnya di Kedang Murung itu bener-bener sekolah di kampung tapi ya prestasinya nasional ya, seperti itu. Makanya ya kita tidak bisa hanya menaruh dulu tapi tidak dengan hal-hal yang lain seperti itu. Tapi yang jelas pemerintah ada kok ya ada konsekuensi lah untuk mereka-mereka yang ditempatkan di sekolah-sekolah mungkin ya tadi yang di 3T tadi, dan itu sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah ketika mereka menempatkan pendidik itu di sana seperti itu. Itu tergantung motivasi aja Bu, tergantung motivasi. Tapi pemerintah memang betul-betul
betul-betul sudah menyusun itu ya, untuk yang misalnya ASN tahun 2020 misalnya, tidak ada yang di kota, ya semuanya ditaruh di 3T. Ya, bisa dengan cara-cara seperti itu. Karena apa? Untuk pemerataan guru. Termasuk juga yonasi dari guru di sekolah di kota ke di desa-desa tadi atau di kecamatan. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kayaknya langsung dipandu closing statement aja Bu Erni karena ini sudah habis waktunya. Ya, closing statement aja. Oke, alhamdulillah untuk acara kita hari ini, alhamdulillah Allah sudah menemani kita sudah bisa berjalan dengan lancar. Untuk kesimpulan dari hasil dari teman-teman bisa menyimpulkan, tapi yang terpenting adalah semangat kita sebagai tenaga pendidik itu jangan mundur untuk bangsa, dan kita harus mempunyai semangat seperti Pak Suparno contohkan adalah semangat tanpa harus mengharapkan dari pihak lain. Oke, untuk hari ini mungkin kita akan tutup dengan bacaan majalah. Mungkin ada closing statement dari Pak Suparno Gopar. Silakan. Ya, oke. Bapak Ibu bisa di-unmute semua ya mic-nya ya, saya nggak bisa. Tolong, ya. Oke. Ya, terima kasih untuk pemirsa Kota Raja Channel, untuk guru penggerak seluruh Indonesia. Saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saya mengingatkan kepada ayah bunda di rumah, kepada anak-anak, ya, kepada masyarakat pemirsa untuk tetap waspada, tetap semangat untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, dan tetap semangat untuk berbuat baik untuk mewujudkan impian Indonesia tahun 2045 bebas dari korupsi. Saya sebagai pelatih nasional Saku Bektas mengajak untuk semuanya ya untuk bergerak ya mengarah ya kepada pencapaian impian Indonesia itu. Salam integritas, guru Indonesia, berani, jujur, hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan hostnya menutup. Hostnya bisa menutup. Host Pak Muhammad Ishak, silakan ditutup. Pak Ishak, mana Pak Ishak? Bisa ditutup acaranya, silakan. Oke, Bu Erni aja, Bu Erni, silakan ditutup Bu Erni. Gangguan sepertinya. Ya. Apa yang sudah kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, terutama pembelajaran buat kami sendiri dari tim webinar ini, kemudian juga pihak lain juga bersama untuk bisa maju, yang oleh administrasi. Untuk itu kita akan menutup acara ini dengan Oke, semuanya terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah.